Bibir sumbing atau celah bibir dan langit, juga sering disebut dengan cleft lip and palate, merupakan suatu kelainan bawaan. Yang selalu menjadi pertanyaan kita adalah, kapan bayi dapat memulai operasi? Memberikan pelayanan operasi bibir sumbing gratis bagi ayah bunda yang memiliki bayi yang dengan kelainan bibir sumbing dan sumbing langit-langit. Dapatkan informasi seputar kesehatan bunda dan si buah hati hanya di RSIA Cempaka Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Muhammad Syakuran, spesialis bedah mulut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kelainan bibir sumbing dan langit pada bayi yang sering kita temukan di lingkungan kita. Bibir sumbing atau celah bibir dan langit, juga sering disebut dengan cleft lip and palate, merupakan suatu kelainan bawaan yang timbul pada masa pembentukan janin, sehingga terdapat celah antara kedua sisi bibir maupun langit-langit, bahkan sampai ke cuping hidung. Kelainan bibir sumbing lebih berefek kepada fungsi rongga mulut, seperti makan, menelan, minum, dan berbicara. Pada kondisi normal, langit-langit rongga mulut menutup celah antara hidung dan rongga mulut. Sedangkan pada bayi yang langit-langitnya sumbing, ini tidak ada, sehingga bayi mudah tersedak saat menelan. Kemudian kemampuan menghisap bayi juga lemah, sehingga bayi mudah lelah saat menyusui. Keadaan ini menyebabkan intake makanan dan minuman bayi itu menjadi berkurang, dan hal ini jelas berefek pada terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selain itu, bayi juga mudah terkena infeksi saluran pernapasan atas karena terbukanya palatum atau langit-langit yang membatasi rongga mulut dan hidung. Kelainan sumbing ini bisa disebabkan oleh kelainan genetik yang berpengaruh pada tahap pembentukan embrio, sehingga terdapat kelainan yang muncul setelah kelahiran. Bibir dan langit sumbing merupakan kelainan yang multifaktorial, jadi kemunculannya dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini seperti agen teratogenik, seperti penggunaan obat steroid, obat antikonvulsan, penggunaan alkohol, merkuri, infeksi virus seperti infeksi rubella selama trimester pertama kehamilan. Risiko bibir sumbing juga meningkat dengan semakin tuanya usia orang tua saat hamil, terutama ibu-ibu yang hamil di usia di atas 30 tahun. Kelainan ini membutuhkan perawatan yang komprehensif dan sistematis, mulai dari memberikan dukungan secara psikologi kepada orang tua sampai koreksi dengan pemudahan. Dukungan psikologi yang pertama yang perlu kita berikan adalah melakukan konseling kepada orang tua agar bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan kondisi anaknya, serta memberikan keterampilan kepada orang tua untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul akibat kelainan bibir sumbing dan sumbing langit-langit. Orang tua perlu membantu dalam proses sosialisasi anak. Orang tua juga perlu memberikan penjelasan kepada saudara-saudara yang tinggal serumah dengan anak penderita bibir sumbing terhadap keadaan anaknya. Dan orang tua anak dengan bibir sumbing perlu bergabung dalam satu komunitas di mana agar dapat belajar bagaimana orang tua lain menghadapi masalah-masalah pada anak penderita sumbing dan sumbing langit-langit, sehingga memberikan pengalaman yang bermanfaat kepada orang tua dan anak. Untuk membantu keadaan ini, biasanya pada bayi baru lahir dapat dipasangkan NGT atau nasogastric tube. Ini merupakan selang yang dimasukkan ke dalam hidung yang berfungsi untuk memasukkan susu atau makanan langsung ke dalam lambung untuk memenuhi intake makanan. Kemudian bayi juga dapat dilakukan pemasangan obturator. Obturator ini merupakan semacam gigi tiruan namun lebih lunak. Jadi pembuatannya khusus dan memerlukan pencetakan pada mulut bayi. Kemudian bayi dengan bibir sumbing dan sumbing langit-langit juga disarankan untuk menggunakan dot khusus. Ini merupakan dot yang panjang yang menutupi lubang di langit-langit mulut, sehingga susu bisa langsung masuk ke dalam kerongkongan, dan karena daya hisap bayi juga lemah, maka lubang dot biasanya dibuat agak sedikit lebih besar. Kemudian yang harus diperhatikan juga cara menyusui. Jadi bayi harus diposisikan ke dalam sambil posisi berbaring dengan kemiringan 45 derajat sehingga bayi tidak tersedak saat menyusui ataupun saat minum susu.
Yang selalu menjadi pertanyaan kita adalah, kapan bayi dapat memulai operasi? Pada kelainan bibir sumbing, operasi dapat dilakukan dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah, berat badan bayi itu lebih daripada 10 pon atau kurang lebih 5 kg. Kemudian kadar hemoglobin darahnya lebih daripada 10, leukositnya kurang dari 10.000, dan usia bayi di atas 10 minggu atau kurang lebih 3 bulan. Sedangkan pada kelainan celah langit atau langit-langit sumbing, usia operasi bayi itu berkisar antara 12 bulan sampai 18 bulan atau 1 tahun sampai 1 tahun setengah. Sedangkan operasi yang terlalu cepat pada celah langit-langit ini dapat menghambat perkembangan rahang atas. Setelah operasi, baik bibir sumbing maupun sumbing langit-langit biasanya tidak disarankan menggunakan DOR. Lebih disarankan untuk memberikan susu memakai sendok. Ini bertujuan untuk memberikan waktu penyembuhan pada luka jaringan pasca operasi. Bagi ayah bunda yang memiliki anak dengan celah bibir dan langit, ayo segera konsultasikan kondisi si buah hatinya, karena setiap anak itu spesial. Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Azhara bekerja sama dengan Smile Train Indonesia dan dokter spesialis bedah mulut memberikan pelayanan operasi bibir sumbing gratis bagi ayah bunda yang memiliki bayi yang dengan kelainan bibir sumbing dan sumbing lain-lainnya. Dapat menghubungi kontak person yang tertera. Ayo bersama kita mengubah dunia dengan senyuman. Demikian materi edukasi kita kali ini tentang bibir sumbing dan sumbing langit-langit. Semoga bermanfaat bagi ayah bunda yang memiliki anak dengan kelainan tersebut. Semoga informasi ini dapat membantu. Semoga ayah dan bunda sehat selalu. Terima kasih. Dapatkan informasi seputar kesehatan bunda dan si buah hati hanya di RSIA Cempaka Azhara.